Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya Healthy People di rumah saat ini, weekend, di penghujung bulan April, dan sebentar lagi kita akan lebaran ya Healthy People ya. Semoga Healthy People semuanya sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Nah Healthy People, terima kasih telah hadir kembali mengikuti acara kami. Kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda kembali lagi menemani Weekend Healthy People untuk memberikan edukasi yang tentunya informatif dan insya Allah juga bermanfaat untuk Healthy People semuanya. Nah Healthy People, mata merupakan salah satu panca indera yang memiliki fungsi yang sangat penting tentunya ya. Di antaranya sebagai indera penglihatan dan juga alat komunikasi dan juga sebagai suatu fungsi keseimbangan. Nah gimana sih kalau terjadi masalah pada mata kita? Tentunya akan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Sesederhana mata merah. Ini mata merah kadang-kadang ini yang paling umum dialami oleh kita-kita ya. Nah ini mata merah sebenarnya berbahaya atau enggak sih gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan pakarnya yang sudah hadir bersama saya di sini. Kita sapa dulu untuk dokter yang menjadi narasumber siang hari ini. Selamat siang Dokter Wira. Selamat siang Mbak. Selamat siang Healthy People. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Tetap semangat ya Dok ya. Tetap semangat. Ya. Baik, Healthy People, telah hadir bersama saya di sini Dr. Ida Bagus Gede Wirastana, spesialis mata, konsultan infeksi imunologi. Nah, beliau ini merupakan salah satu dokter spesialis mata di Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga konsultan untuk infeksi imunologi pada mata. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar mata merah atau penyakit mata merah. Selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Jika Healthy People mempunyai pertanyaan ataupun pertanyaan seputar kesehatan mata ya, bisa mengirimkan DM di Instagram atau melalui live chat. Nanti kita akan sampaikan ke Dokter Wira untuk dijawab bersama-sama. Baik, Dokter Wira, untuk mata merah nih Dok. Ya. Yang pertama ingin saya tanyakan, ini penyebabnya dulu ya Dok. Mata merah penyebabnya apa saja Dokter? Ya kalau berbicara mata merah ya, mata merah itu suatu gejala ya pada mata dan ini sifatnya umum. Jadi sifatnya seperti ibaratnya sakit yang lain itu demam. Jadi mata merah itu sama dengan demam. Nah, seperti halnya dengan demam, mata merah penyebabnya sangat banyak ya. Nah, karena sebabnya sangat banyak, kita bisa pilah-pilah. Pertama, bisa disebabkan oleh infeksi ya. Jadi kita bagi dua aja, infeksi apa bukan infeksi. Jadi kalau mata kita merah, kita harus berpikir ini infeksi atau bukan infeksi ya gitu. Nah kalau infeksi sebabnya juga banyak ya, sangat banyak. Tapi yang paling sering, ya jadi sebab yang banyak itu kita pilah-pilah lagi. Yang paling sering itu apa ya gitu. Satu, virus. Kedua, bakteri. Itu dua besar ya, paling banyak. Kemudian penyebab yang lebih sedikit itu jamur ya, amoeba, TBC, yaitu bakteri juga sih ya. Cuma kalau kita spesifikkan itu TBC bisa banyak ya. Jadi banyak pasien yang terkejut, loh TBC, masa sih saya kena TBC? Mungkin Healthy People berpikir bahwa kalau kita kena TBC itu mesti kena paru-paru ya. TBC paru. Jangan salah, TBC bisa kena seluruh organ kita ya, termasuk mata. TBC mata juga banyak ya, jadi bisa kena mata dan gejalanya juga bisa sesimpel mata merah saja bisa ya. Kemudian penyebab parasit bisa ya, kayak toksoplasma itu parasit ya, cacing bisa. Loh, cacing bukan cacing hanya kena di usus, tidak ya, jadi bisa juga kena di mata ya, terutama kalau di Jakarta sih belum pernah ya, selama saya jadi dokter mata nggak ada itu dok kena cacing matanya gitu ya. Selain toksoplasma ya, toksoplasma juga golongan parasit cacing, cuma yang kita maksud cacing yang besar-besar ya, yang kelihatan gitu ya. Tapi kalau di daerah, di pedalaman gitu ya, atau di negara-negara yang memang sangat padat penduduknya dan sanitasinya kurang bagus, misalnya India, Bangladesh, itu banyak loh. Mata merah ternyata kena cacing. Jadi virus, bakteri, amoeba, parasit ya, itu penyebabnya ya. Kemudian daerahnya bisa berasal bukan hanya dari bola matanya sendiri yang putih, yang ada hitamnya itu ya, bukan bola mata. Bisa dari daerah sekitarnya juga bisa ya, infeksi kelopak, infeksi jaringan tulang, dari sinus atau dari rongga orbita
di sekelilingnya itu juga bisa ya, tidak murni harus selalu bola matanya. Bisa mata merah berasal dari daerah-daerah sekitarnya ya, termasuk kelenjar air mata ya, itu bisa menyebabkan mata merah juga ya. Nah itu infeksi. Kemudian non infeksi itu penyebabnya juga banyak. Yang paling simpel iritasi ya, iritasi karena asap, karena angin misalnya ya, simpel begitu dia bisa mata merah. Iritasi karena soft lens. Ya, soft lens bisa memicu infeksi juga, tapi paling sering karena hanya iritasi terhadap bahan soft lens-nya atau hipoksia karena mata ditutupi soft lens ya. Jadi iritasi, angin, debu, soft lens ya. Iritasi. Kemudian trauma juga banyak banget ya, dari dikucek, sederhana ya, anak-anak biasanya dikucek. Terus kecelakaan ya, terus trauma karena benda tumpul, benda tajam ketusuk gitu. Tentu gejala yang paling awal timbul adalah mata merah. Iritasi, trauma. Kemudian trauma juga paling sering kalau di rumah tangga itu bahan kimia ya, pembersih lantai, terus sabun gitu-gitu sering juga ya. Itu. Kemudian setelah trauma, radang yang bukan infeksi ya. Misalnya alergi, itu kan bukan infeksi. Mata alergi, mata rematik. Nah, ini juga sering bertanya, loh, rematik. Masa mata rematik gitu kan? Belum tahu kan? Nah, jadi semua jaringan tubuh yang mengandung kolagen itu bisa kena rematik ya. Tulang, sendi, otot, termasuk jaringan mata ya, sklera itu bisa kena rematik ya. Ya misalnya rheumatic arthritis itu bisa ke mata juga ya. Jadi rheumatoid faktornya kalau dicek bisa positif ya. Bisa kena ya. Autoimun ya, secara umum golongan rematik kan autoimun. Autoimun yang lain Sjogren gitu ya. Lupus itu bisa gejalanya di mata ya. Saya sering juga dapat pasien yang justru datangnya ke dokter mata dulu, setelah lihat loh ternyata lupus atau ternyata Sjogren ya. Ternyata spondyloartritis misalnya, penyakit rematik ya. Karena kalau nyeri di daerah lain sendi dianggapnya kan biasa. Alah, linu-linu biasa apa. Ketika matanya sakit kan biasanya takut tuh. Wah, kok matanya sakit ya? Berobat ke dokter. Ketika kita tanya detail, ternyata di tempat lain sudah duluan nyerinya. Di tulang belakang udah, ya dari dulu memang nyeri, agak bungkus sedikit udah nyeri gitu, tulang-tulang sendi-sendi udah nyeri. Nah, belakangan baru matanya yang nyeri. Ternyata setelah dicek loh memang rangkaian dari penyakit rematiknya ya, jadi ketahuannya di dokter mata malah. Ya, jadi alergi, autoimun, kemudian penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan misalnya diabetes, bisa menyebabkan sakit mata juga ya. Kalau diabetes, kalau kena glaukoma, neovaskuler itu matanya merah. Atau katarak yang mestinya udah diambil sehingga lama gitu ya, nggak dioperasi gitu karena takut, akhirnya jadi glaukoma ya. Glaukoma namanya vakomorfik atau glaukoma jenis yang lain vakolitik. Itu juga mata merah gejala awalnya ya. Jadi glaukoma akibat penyakit yang lain ya, misal karena diabetes, karena katarak ya. Atau memang glaukoma yang primer ya, ada bukan karena penyakit lain tapi memang primernya kena glaukoma ya, glaukoma yang timbulnya mendadak akut ya. Kalau glaukoma yang kronis itu tidak ada gejalanya bahkan ya. Nah, tapi glaukoma akut itu akan timbul gejala mata merah ya. Nanti kita akan bahas ini kalau mata merah sebabnya banyak. Nah, nanti kita akan pilah-pilah gimana membedakan ini perlu segera ke dokter apa enggak ya, nanti kita bahas. Sebagian besar gitu ya, jadi membedakannya infeksi apa bukan infeksi. Kalau bukan infeksi, kena trauma nggak, kena kucek nggak, kena sesuatu nggak gitu kan, nggak benturan nggak, bahan kimia nggak, ada alergi nggak, atau ada penyakit lain rematik nggak, atau ada radang yang lain nggak, atau di sekitar mata kita ada radang nggak sehingga bisa merembet ke mata, ada sinus kah atau yang lainnya sehingga bisa ke mata gitu kan. Kemudian glaukoma enggak. Terus ada juga satu lagi. Apa itu, Dok? Yang tidak ada penyebabnya. Atau unknown atau spontan. Ini paling sering malah ya, dan paling menyebabkan kekhawatiran karena matanya sangat merah, yaitu perdarahan di bawah selaput konjungtiva. Jadi pagi-pagi bangun matanya merah banget ya. Itu tidak ada sebabnya sering ya, atau spontan kalau kita sebut ya. Jadi idiopatik, jadi nggak ada sebabnya ya, pembuluh darahnya pecah gitu aja. Tapi menimbulkan kekhawatiran yang sangat di pasien biasanya.
Karena biar gimana pun juga kan mata ya dok, kita untuk melihat kalau tiba-tiba ada hal-hal yang mata merah kan asing ya dok. Iya. Jadinya bikin khawatir gitu. Baik. Jadi untuk penyebabnya kita bagi dua ya dok, kayak infeksi dan non infeksi gitu ya healthy people. Jadi ada dua, dibagi dua dulu nih biasanya dari dokter. Ditelaah dulu biasanya ya dok ya. Diingat-ingat nih kalau healthy people ada matanya merah, diingat-ingat dulu ada benturan atau tidak, pernah ucap kelilipan ya, atau kelilipan gitu. Itu juga termasuk trauma ya. Iya, itu trauma yang kecil lah ya gitu. Jadi kalau ada kecelakaan itu trauma besar biasanya. Nah, atau ada infeksi gitu. Kalau nggak ada berarti mungkin masuk ke kategorinya infeksi. Nah, yang perlu diwaspadai nih dok, sekarang kita bicara ya dok ya. Tadi dokter Wira udah sampaikan mana nih yang perlu harus ke dokter cepet-cepet, mana yang bisa diatasi sendiri dulu di rumah gitu dok. Ya. Nah ini penting ya, karena sering yang ke dokter yang seharusnya segera ke dokter, kita nggak ke dokter. Yang seharusnya nggak, misal kayak tadi perdarahan, itu kan nggak apa-apa tuh. Tapi udah cepet-cepet ke dokter ya, itu jangan sampai kita salah memutuskan kapan ke dokter, kapan boleh ditunda misalnya ya. Kadang-kadang jam 1 malam ke dokter gitu, padahal besok paginya juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, ada 2 tanda penting yang harus kita jadikan pedoman kapan mata merah harus ke dokter. Ya bila ya disertai, jadi mata merah kalau disertai dengan penurunan penglihatan. Jadi matanya merah terus tambah buram. Itu ya, tambah buram. Dan tambah buramnya selaras dengan mata merahnya. Misalnya mata merahnya tadi pagi, buramnya ya tadi pagi atau siang itu buram. Itu bukan udah lama. Banyak yang kan katarak tuh udah buram. Terus matanya jadi merah. Wah, mata merah dan buram. Enggak, mata merah buramnya kan udah lama ya. Karena jadi kataraknya duluan ya, bukan, tapi hampir berbarengan lah ya. Ketika matanya merah, penglihatannya memang biasanya sih buram duluan dirasa, kok nggak enak ya nonton TV sekarang, kok nggak enak. Terus matanya merahnya biasanya nggak terlalu jelas. Ketika aku kok buram ya, mengeluh misalnya, terus dilihat sama anggota keluarga yang lain, iya ya matanya bapak ini merah nih, yang kanan merah, yang kiri nggak. Nah biasanya buram duluan bahkan ya keluhannya setelah menyadari bahwa matanya merah. Jadi mata merah disertai buram itu tanda bahaya ya, red flag gitu. Jadi harus segera ke dokter, waspada ya, harus sebaiknya segera ke dokter itu ya. Yang kedua, nyeri. Mata merah, nyeri. Nyerinya di matanya ya. Di bola matanya. Di bola mata atau sekitar. Kadang-kadang nyerinya tidak perih nyengkring gitu, tidak ya, tidak jelas. Tapi biasanya dull, itu samar tapi dalam gitu loh. Jadi untuk melokalisasi pokoknya daerah kepala deh gitu. Ini kepala bagian kanan saya ini, jadi tidak betul-betul di mata. Jadi juga kalau ada nyeri satu daerah tertentu dari kepala ya, misalnya sebagian kanan misalnya, tidak melulu migrain ya, bisa juga dari mata. Itu harus kita lihat. Misalnya kepala bagian kanan nyeri banget, tapi matanya lebih merah yang kanan dibanding kiri. Jangan-jangan memang dari mata. Nah, penyakit apa yang nyeri banget, matanya agak merah, nyeri banget, dan buram, itu glaukoma akut. Yang tadi dokter infokan ya dok ya, glaukoma akut. Nah, diingat-ingat ya, matanya agak merah, ya nggak merah-merah banget ya, agak merah, jadi buram, buramnya nggak terlalu ya. Nah, yang nyerinya nih yang terlalu, sehingga datangnya ke UGD biasanya ya. Itu pasti mencari pertolongan biasanya, jadi nggak usah biasanya nggak bakalan ditunda ya, kadang-kadang malam ke UGD. Nah itu bisa glaukoma akut. Jadi cirinya matanya merah, penglihatannya menurun, buram jadinya ya, atau kadang berpelangi. Kalau lihat lampu itu ada pelanginya, dan nyeri hebat. Itu tanda-tanda glaukoma yang akut ya, glaukoma yang datangnya tiba-tiba. Itu harus ya segera ya, hari itu jam itu juga harus ke dokter ya. Nah itu. Jadi ada 2 tandanya yang penting ya, mata merah disertai penurunan atau nyeri. Misal uveitis ya, uveitis itu penyebabnya banyak ya. TBC, rematik, autoimun. Tandanya juga gitu, merah. Tapi merahnya tidak terlalu ya. Merah-merah sedang gitu ya. Terus penurunan penglihatan ya, tambah buram dan nyeri. Nyerinya tidak terlalu hebat dan biasanya
hilang timbul. Kadang-kadang pasiennya karena tidak terlalu hebat, tidak seperti glaukoma akut, kadang-kadang pasiennya bisa menahannya. Nah, tapi tidak kunjung sembuh gitu, ya. 2 hari, 3 hari, keluhannya tidak berkurang. Jadi ingat-ingat kalau matanya agak berurat-urat ya, merah, kemudian penurunan penglihatan, kemudian ada rasa nyeri, itu harus ke dokter. Nah, itu yang tanda-tanda bahaya yang harus kita pegangin tuh ya, merah, nyeri, burem. Nah, kalau merah, kadang-kadang merahnya hebat, berair, terus keluar kotoran, nyerinya nyeri-nyeri perih gitu ya, panas gitu. Penglihatan biasanya nggak menurun, ya nggak sampai ke kepala nyerinya gitu, itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak harus jam itu kok gede, nggak harus ya. Jadi kayak sakit mata biasa, ya. Jadi matanya lebih merah justru ya, matanya lebih merah, berair, kemudian ada kotoran matanya ya. Biasanya sih nggak terlalu buram dikit aja lah gitu lah. Biasanya karena beleknya, buremnya karena kotoran matanya ya. Jadi tidak drastis perubahan penurunan penglihatannya ya. Dipegang gitu juga nggak terlalu ya. Kelopaknya kadang-kadang bengkak ya, tapi nyerinya ya hanya di mata ya, tidak menjalar sampai ke kepala, ke leher nggak sampai. Ya, jadi itu biasanya nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada belek, ya jadi kuncinya kalau ada belek biasanya nggak apa-apa. Justru nggak apa-apa ya dok? Justru yang nggak ada belek itu kita sering telat ke dokter karena dia nggak ada beleknya ini gitu, besok aja gitu. Justru enggak, kalau penurunan penglihatan, nyeri, walaupun nggak ada beleknya, justru itu bahaya. Justru harus segera ke dokter ya dok. Tapi kalau ada beleknya, biasanya nggak terlalu ya, besok paginya misalnya gitu ya, atau dokternya praktek sore ya udah sorenya gitu, nggak apa-apa. Itu membedakan ya, yang simple ya di masyarakat gitu. Iya. Berarti itu yang harus diwaspadai ya dok, ya tadi dokter udah sampaikan yang harus diwaspadai ini healthy people kalau ada mata merah kemudian nyeri ya dok ya, kemudian nyerinya, penurunan ya sedang sampai hebat. Sedang sampai dengan hebat, kemudian penurunan fungsi penglihatan. Jadi ngelihatnya rada-rada buram atau mulai enggak jelas nih ngelihatnya. Nah, itu harus yang waspada dan harus segera datang ke dokter mata ya untuk periksa. Nah, tapi kalau matanya merah kemudian ada kotoran mata keluar seperti sakit mata biasa lah, itu masih bisa nanti ya dok ya, maksudnya nanti adalah ya entah sore entah besokannya gitu. Yang nggak harus IGD gitu, harus IGD gitu, bisa ke poliklinik mata seperti itu. Nah tapi kalau mata merah itu sebenarnya kan menular ya dok ya, mata merah yang tadi ada belekannya itu loh dok. Nah mata merah yang menular itu yang harus kita waspadai ya, karena virus ya. Jadi mata merah yang menular itu yang virus. Tapi kalau bakteri jarang banget menular. Jarang, bisa, jarang. Kalau yang lainnya nggak menular ya. Jadi yang menular yang perlu kita waspadai ya karena virus. Karena virus tadi. Ciri-cirinya kalau sakit mata karena virus awalnya seperti kelilipan, kemudian matanya panas, perih, jadi merah, berair terus keluar belek. Nah itu biasanya virus. Dan beleknya nggak kuning, beleknya tidak terlalu kental ya, agak-agak cair, agak lengket gitu ya. Biasanya pagi-pagi gitu buka mata susah gitu ya. Terus beleknya kayak menyebar gitu di kelopak matanya itu mengering gitu ya. Nah itu biasanya virus ya. Biasanya pegel juga kan ya dok ya? Pegel ya, tidak nyeri ya, pegel-pegel gitu aja ya. Kayak gitu. Nah itu pertolongan pertamanya gimana dok? Kalau misalnya di rumah kan nggak harus segera banget nih dok ya ke ketemu dokter. Nah, kalau sakit mata biasa ya karena virus, apalagi di keluarga kita atau tetangga ada yang sakit mata juga gitu, kemungkinan besar kita ketularan ya. Jadi bukan satu penyakit yang segera harus ke IGD ya, bisa diobatin dulu di rumah ya. Nah penyakit mata karena virus itu self-limiting disease, artinya gak usah diobatin juga sembuh. Ya, jadi nggak usah khawatir sebenarnya ya, asal daya tahan tubuhnya baik, itu sembuh sendiri. Cuma kan kita sering nggak sabar, waduh, berisih apa nggak macam harus ngantor nih, gimana nih gitu kan? Itu bisa satu istirahat ya, sama kayak kita kena flu kan virus juga. Obat pertamanya itu sebenarnya utamanya itu ya istirahat ya. Kalau capek, kalau harus dinas malam, tugas malam, itu sembuhnya akan lama. Jadi obat utama kalau kena virus mata itu, mata merah karena virus, obat utamanya istirahat.
kedua makanan yang bergizi. Itu obat utama itu, istirahat, makanan bergizi. Ketiga, biar matanya nyaman, kompres air dingin. Air kulkas ya. Bukan esnya ya. Air dicampur es batu, dicampur air atau air kulkas dingin itu. Pakai handuk kecil bisa ya. Kompres air dingin, jangan air panas. Sering sakit mata langsung kompres panas. Bukan ya. Yang kompres panas itu kalau orang sini bilang bintitan. Oh, bintitan. Nah, yeah. kompres hangat hanya untuk bintitan. Di luar itu kalau sakit mata, kompres dingin. Ya, jadi kalau sakit mata, belekan gitu ya, berair, kompresnya dingin. Sesering mungkin ya, sekali kompres 15 menit ya. Bisa diulang. Nah, itu yang paling sederhana. Istirahat, makan bergizi, kompres dingin. Kemudian obat-obatan. Nah, kalau belum sempat ke dokter lebih baik pakai obat yang ada di warung. Misalnya kita sebut merek aja karena banyak ya di masyarakat ya. Roto, Insto, Braito. Nah, itu tuh belakangnya itu aman sehingga pemerintah membolehkan dijual di warung. Jangan menggunakan yang obat yang keras ya. Daftar G yang ada lingkaran merah misalnya. Yang seharusnya pakai resep misalnya ya, itu nggak boleh ya. Jangan ya, kecuali memang dokternya ngeresepin ya. Ya karena sering ada pakai steroid, pakai antibiotik yang tidak sesuai ya. Jadi lebih baik pakai yang aman aja ya, Insto, Roto, Braito, apalagi itu yang ada di masih bisa di warung lah ya, itu yang di minimarket ya, Dok. Minimarket itu yang artinya yang memang bisa digunakan oleh siapa saja yang tidak memberikan efek yang membahayakan bagi penggunanya untuk jangka pendek ya. Jadi bisa pakai itu dulu ya, sebelum pergi ke dokter. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebelum ke dokter ya. Dan kalau kita sabar, itu akan sembuh kok ya. Jadi walaupun tidak harus menggunakan atau minum obat-obatan atau pakai obat tetes yang keras gitu ya, dengan sabar ya akan sembuh gitu. Asal itu istirahat, makan yang bagus, kompres dingin. Oke. Baik, Dok. Nah, tadi kan dokter nyebutin ya kalau mata merah yang karena virus tadi itu menular ya, Dok. Oh iya, menular. Nah, ini menularnya itu prosesnya gimana sih, Dok? Karena kan kadang-kadang ini mitos atau faktanya juga perlu dipertanyakan ya, Dok. Perlu kita tanyakan. Papasan aja atau ngelihat yang lagi sakit mata aja katanya bisa ketularan. Nah, ini bener nggak, Dok? Nah, virusnya menularnya lewat mana? Nah, barusan kita atau sampai detik ini kita masih dalam fase pandemi. Pandemi oleh apa? Virus kan? Iya. Nularnya lewat mana? Udara, Dok. Udara. Ada udara, iya. Udara kalau kita batuk. Ya bersin. Lalu pakai ini apa biar? Iya. Ketahan. Kalau saya pandang, nular nggak? Kalau mata bisa jadi ya, Dok, atau gimana? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Oh, ternyata salah. Jadi itu mitos. Oh, oke. Kalau masa pandemi, selain kita harus pakai masker, kita harus apa? Masuk ruangan. Iya, Dok. Jaga jarak. Iya. Terus cuci tangan. Cuci tangan. Ngapain kok cuci tangan sih? Iya, karena kan bekas sentuhan-sentuhan itu, Dok. Nah, itu dia. Jadi sakit mata sama dengan virus yang lain. Lewat sentuhan-sentuhan itu. Loh, saya nggak nyentuh dia kok gitu. Nggak nyentuh dia gitu. Iya, karena kita tidak sentuhan langsung, tapi bisa nggak? Nah, kalau pandemi awal-awal, ingat nggak kita tuh ngapain aja? Iya. Yang dibersihin apa coba? Betul, kita bersihin meja kerja, semuanya ya, Dok. Masa kursi-kursi, uang-uangnya tuh loh dibersihin, coba bayangin. Ya kan? Dapat paket, dibersihin, alkoholin, terus dapat uang susuan gitu, wah itu sampai rumah setrika segala macam. Kenapa? Bisa nularin. Iya. Lah iya, sakit mata tuh bisa nular gitu. Jadi kalau ada tetangganya yang sakit mata, kemungkinan besar kita kena karena beli bakso situ terus dapat uang kembalian atau uang yang dipegang ibu yang ujung gang itu beli bakso terus baksonya kita beli, uang yang ibu pegang tadi itu terus dikasih kembalian susuan ke kita pegang, habis pegang-pegang nggak cuci tangan, pegang-pegang yang perbaiki kudung itu saya kena kulit wajahnya gitu kan, ya kena kita, gatel sekejap, nah, kita nggak cuci tangan. Itu nularnya begitu ya, sama persis kayak COVID itu. Kecuali nggak lewat nafas ya, tapi lewat bersin bisa. Karena kan virus dari mata ada saluran ke hidung. Nah kalau udah bersin dekatnya ada orang ya bisa aja. Ya, tapi jarang ya. Yang paling sering ya kontak. Nah, disebutkan di buku itu kan lewat kontak ya.
Nah sering kita menyalahartikan kontak mata, lihat gini, padahal bukan. Kontak itu artinya ada perantara ya. Perantara, iya, ada kontak ya, kontak dari benda ya. Pegang bolpen, itu saya pinjem. Mbaknya sakit mata, saya pinjem, bisa. Ya paling sering di masyarakat itu sebenarnya lewat uang itu. Oh iya. Kita nggak sadari itu kan, ke pasar ya loh. Uang yang tadi dikasih pedagang itu tadinya ada yang sakit mata nggak? Siapa yang tahu? Iya. Jangan-jangan ya kan? Karena kan kalau virus yang mata ya, kalau belum 2 jam mungkin masih bisa dia hidup di permukaan. Nah kalau virus COVID kemarin kan sampai berapa itu? 2 minggu katanya ya kan, kayak maka was-was kita kan. Nah kalau virus mata itu biasanya 2 jam dia. Jadi kalau selama belum 2 jam dia berpindah gitu, jadi akan menyebarkan. Makanya sering pasien itu akan denial ya. Nggak ada dok, saya ini sakit mata di keluarga saya nggak ada. Ibu pergi-pergi nggak ke pasar apa segala macam? Iya, lu yang jamin di pasar nggak ada yang sakit mata saya kan. Betul. Baik dok. Dok, kita pindah ke pertanyaan dulu dari. Ya mungkin ada yang. Ya. Oh ini pertanyaan. Bibi saya mengalami mata merah yang dokter sampaikan, namun tidak terasa gatal atau sakit. Apakah harus tetap diobati ke dokter spesialis mata? Mata merah seperti yang dokter sampaikan, maksudnya virus atau? Kalau ya, jadi saya jawab. Infeksi ini. Mata merah, penyertanya apa? Ya kan, kalau penglihatan menurun, nyeri, ya harus ke dokter ya kan. Tapi kalau tidak ada nyeri, penglihatannya tidak menurun gitu kan, merah aja gitu, itu bisa kita observasi dulu, kita lihat, kita rasakan gitu ya. Samping ya kompres dingin, jangan-jangan iritasi biasa ya. Kalau iritasi dibiarkan aja, sering sembuh ya. Kalau sangat mengganggu bisa dengan obat-obatan yang ada di pasaran tuh, yang obat bebas ya. Bisa pakai itu dulu ya, nggak harus selalu ke dokter ya. Jadi bisa itu, pertolongan pertamanya ya pakai obat-obatan yang aman, yang ada di pasaran. Kemudian yang dimaksud dengan obat yang aman itu, obat yang memang sama pemerintah diizinkan beredar di warung. Itu yang disebut dengan obat aman. Bukan ke apotek, terus orang apoteknya ngasih, pakai ini, itu belum tentu obat aman loh ya. Itu penting. Itu penting diingat-ingat. Jadi datang ke apotek, karena kita yakin bahwa orang apotek lebih tahu, terus orang apoteknya, oh ini kasih ini aja. Belum tentu itu aman. Tapi kalau kita beli di apotek, di supermarket, warung, dan warungnya boleh jual, itu pasti aman. Yang saya sebutkan tadi itu ya, itu obat aman yang maksud. Tapi kalau pergi apotek, terus orang apoteknya ngasih, pakai ini aja Pak, Bu, belum tentu itu obat aman. Jangan-jangan obat keras itu dikasih sama apotek, karena di apotek kan ada stok obat keras. Jangan-jangan yang dikasih itu. Tapi kalau di minimarket kan nggak mungkin naruh obat keras gitu. Jadi pakai yang obat aman dulu yang ada di minimarket, warung ya. Nah, bisa jangan-jangan hanya iritasi. Ya, jadi kalau nggak ada nyeri, nggak ada burem, jangan-jangan iritasi ya, mata merah. Atau jangan-jangan kalau zaman sekarang itu mata kering. AC-nya terlalu dingin, sering lamaan nonton drakor gitu ya. Atau kerja sekarang WFH. Nah, dulu kerja di kantor itu paling berapa jam pakai komputer. Sekarang karena WFH kadang-kadang lebih lama malah ya. Belum lagi kalau karena dianggapnya nggak harus pulang pergi ya, akhirnya sampai malam, justru malah kerjanya lebih lama di komputer itu. Jangan-jangan mata kering karena gadget vision syndrome atau computer vision syndrome ya. Bisa aja karena mata kering biasa ya, jadi kasih tetes mata biasa dulu ya. Jadi kalau tidak ada nyeri, tidak ada burem, ya nggak usah khawatir gitu ya. Baik. Ya mudah-mudahan people yang tadi bertanya bisa bisa menangkap ya. Jadi dari Dokter Wia sendiri ini coba dulu pakai obat-obatan yang dijual bebas seperti tetes mata. Nah kalau memang terus-terusan berlanjut, boleh ya dok ya langsung ke dokter yang biasa itu ya. Gitu. Kalau terasa terganggu ya. Iya. Kadang ada orang yang memang matanya agak kemerahan bergurar. Biasanya laki-laki ya, aktif di jalan gitu setiap hari naik motor karena memang matanya agak kemerahan sering dan biasanya 2 mata. Memang begitu matanya ada ya. Ada. Dok, kalau mata kemerahan karena penyakit darah tinggi mungkin nggak sih dok? Ada? Enggak. Tekanan darah tinggi gitu maksudnya? Enggak ya? Enggak. Jadi tekanan darah tinggi terus matanya merah gitu enggak. Kecuali terjadi perdarahan.
tekanan darah tinggi 200 tekanannya, terus pembuluh darah di matanya pecah gitu, merah ya bisa tapi kalau matanya jadi bergurat merah karena darah tinggi itu tidak. Karena apa? Karena orang darah tinggi pembuluh darahnya akan mengecil sesungguhnya, sehingga tekanan darahnya naik ya, itu pembuluh darahnya itu vasokonstriksi, mengecil. Jadi matanya bukan tambah merah, biasa aja sebenarnya. Nah, kalau orang yang matanya merah, pembuluh darahnya melebar. Ya jangan dipikir orang tekanan darah tinggi, pembuluh darahnya kok kedesak jadi lebar. Enggak, malah justru dia vasokonstriksi. Kaku pembuluh darahnya gitu ya. Jadi orang tekanan darah tinggi belum tentu matanya merah ya, atau kebalikannya, orang mata merah wah darah tinggi belum tentu. Oke, baik dok. Ada lagi yang bertanya dok, anak saya kena keratitis, keluhan merah dan buram. Setelah cukup lama katanya tidak buram lagi. Apakah harus kontrol juga? Oh, pasien dokter Wira dok. Maaf. Kalau apa namanya? Kalau anak-anak, saran saya kontrol untuk meyakinkan bahwa keadaan objektifnya memang sudah membaik ya. Kalau anak-anak ya, kalau beda orang dewasa kan bisa merasa, oh sudah seperti dulu lagi, nah, rasanya udah nggak ada. Tapi anak-anak katanya apa sering itu dia berlebih. Kadang tidak terlalu sakit, ngeluhnya terlalu, atau memang sebenarnya sakitnya mengkhawatirkan, dia tuh nggak mengeluh karena takut dimarah gitu ya, takut merepotkan orang tua. Enggak kok, sudah enak gitu. Padahal burem. Udah terang sekarang gitu. Banyak itu pasien saya. Udah mulai enak karena takut misalnya nanti kalau sudah 2 kali ke dokter kok masih bilang nggak terang, ntar dioperasi. Takut anak-anak itu akhirnya udah terang, nggak enak, udah nggak apa-apa gitu. Jadi anak-anak itu kita harus tidak terlalu percaya dengan pengakuannya. Sebaiknya kalau anak-anak periksakan sampai kita lihat benar bagus, oh ya udah bagus gitu. Sampai kita bilang bagus gitu ya. Nah, kalau orang dewasa beda kan bisa merasakan ya. Orang dewasa bisa merasakan, jadi biasanya kita bisa lebih percaya, oh sudah enak atau enggak ya. Tapi kalau anak-anak sebaiknya kita pastikan gitu ya. Baik dok. Kita lanjut dokter, untuk ada lagi pertanyaan dok kemarin datang dari DM Instagram juga. Mata saya kalau melihat handphone tanpa kacamata menjadi gatal sehingga sering saya kucek dan jadi merah gitu dok. Tapi kalau saat gatal saya langsung gunakan kacamata, itu gatalnya hilang. Ini kenapa ya dok kira-kira? Itu karena kering. Karena kering. Itu karena kering. Jadi kacamata tujuannya kan ada 2. Satu memang biar fokusnya jelas ya. Yang kedua biar permukaan di sekitar mata itu jadi lembab. Jadi udara, apalagi di tempat ber-AC gini ya. Jadi kita kan menguap sebenarnya ya. Cairan dalam tubuh kita kan dari kulit, dari mata itu kan menguap. Jadi cairan di mata itu mengering, itu kayak baju dijemur kan menguap dia, jadi kering. Nah kalau ada kaca depannya itu kelembabannya akan tinggi, jadi nggak gampang menguap. Jadi mata kita lebih lembab kalau kita pakai kacamata, jadi nggak gampang kering. Nah, salah satu gejala mata kering itu gatal, sepet, perih, agak buram dikit. Nah, ya, yang paling sering itu gatal. Jadi kalau kita baca lama, lihat HP terutama ya, gadget gitu, jadi gatal itu karena kering. Untuk sementara dipakein kayak tetes mata tadi boleh ya dok ya berarti ya? Untuk melembabkan mata ya? Boleh. Baik dok. Nah, tadi dokter sempat bicara tentang soft lens, dok, penggunaan soft lens. Kalau iritasi ya dok, iritasi penggunaan soft lens. Nah, baiknya penggunaan memilih soft lensnya itu kayak seperti apa ya dok? Memilih soft lensnya? Memilih soft lens tentu satu harus sesuai ukurannya kacamatanya. Kedua harus sesuai kelengkungan korneanya ya. Seringkali iritasi karena tidak sesuai lengkungannya. Mungkin ukurannya udah sesuai, tapi lengkungnya nggak sesuai, sehingga soft lens-nya terlalu ketat, terlalu jepit, atau terlalu longgar, sehingga gerakannya terlalu loose ya, terlalu jadi, sehingga dia menggesek kornea kita. Jadi iritatif dia situ. Yang selanjutnya kita nggak cocok bahannya. Nah, soft lens itu kan ada bahannya silikon hidrogel, ada hidrogel biasa ya, ada semi rigid, kemudian silikonnya macam-macam komposisinya, kadar airnya. Nah itu harus disesuaikan, harus dicoba yang mana yang cocok buat kita. Kayak baju gitu, memang harus dicoba, nggak bisa diformulasikan ini gitu, belum tentu. Jadi harus dicoba memang ya.
Nah, secara umum pakai, kalau mata kita kering, pakai yang kadar airnya rendah. Kalau mata kita kering, kalau pakai softline itu gampang perih, gampang merah, gampang iritasi, kemungkinan kering ya. Jadi pakai kadar air softline-nya rendah, di bawah 50. Oh, justru yang rendah ya, Dok? Yang rendah, ya bila perlu rendah, misalnya ada yang 27 bahkan. Ya nggak apa-apa. 40, ya maksimum 50 lah. Jangan lebih gitu. Kalau lebih, empuk, bagus ya, cuma dia akan menguapkan air lebih tinggi. Jadi kalau mata kita kering, akan kesedot, akan terbuang lebih banyak ya, jadi tambah kering. Jadi pakai yang kadar air rendah. Iya. Tipsnya itu aja. Nah, kemudian masing-masing merek akan dia punya coating, zat coating yang berbeda-beda. Jadi cocok-cocokan. Merek ini nggak cocok ya, coba merek yang lain gitu ya. Kemudian selalu basahin dengan tetes mata yang sudah dikeluarkan pabrik masing-masing. Ya, jadi masing-masing merek akan punya tetesnya, pakai itu. Iya. Nah, karena biar nggak merusak coatingnya, karena kalau pakein dari pabrik lain, takutnya merusak coating dari softline-nya ya. Jadi pakai yang sesuai dengan pabrik yang keluarkan itu. Jadi harus dibasahin tetap. Sesuai dengan mereknya ya, Dok. Mereknya. Tetes matanya sesuai dengan merek softline-nya. Baik. Dokter, ada yang tanya lagi. Mata saya kena toksoplasma Oktober 2021, sudah pengobatan dan dokter sudah katakan sembuh di Januari 2022. Tapi sekarang buram lagi dan kata dokter toksonya aktif lagi. Bisa apa? Oh, bisa secepat itu, Dok, katanya. Kembali lagi toksonya aktif. Ya, yang perlu kita ketahui, kalau kita kena investasi ya, bukan tokso itu bukan infeksi ya, tapi investasi. Karena dia parasit. Kalau kita kena investasi tokso kan masuk lewat makanan paling banyak. Terus dia nyebar ke darah, sial-sial nyangkutnya di mata kita. Kemudian di mata kita dia itu bertelur. Ya, cacing itu bertelur. Kemudian induknya mati karena dimakan oleh sel darah putih atau kita minum obat, kasih obat sama dokternya. Induknya mati, cacing yang hidup tuh mati. Tapi dia udah kadung bertelur. Nah, telurnya jumlahnya berapa, diletakkan di mana, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu, ini telurnya naruhnya di mana ya, gitu. Nggak tahu, dikata di mata, di sebelah mananya, gitu. Nggak tahu. Nah, telur ini tidak bisa dibunuh oleh obat. Tidak bisa dibunuh oleh obat. Misalnya bertelur 100, induknya udah mati. Tiba-tiba seminggu lagi, telurnya 1 menetas, bisa nggak? Ya bisa aja. Terus kita obatin lagi, mati. Yang menetas itu kan hidup tuh. Kita kasih obat, antibiotik, mati. Udah 1 kali pengobatan 5 minggu, udah sembuh. Kira-kira 4 bulan lagi, telur sebelahnya lagi, saudaranya menetas lagi. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Makanya orang tokso itu akan bisa berulang terus. Jadi bagaimana dong? Karena masalahnya ketika dia menetas dan hidup itu, cacing toksonya, dia kan merusak jaringan sekitar. Nah, jangan biarkan lama-lama. Kalau udah ada gejala sedikit, harus kita selalu cepat obatin dengan antibiotik pembunuh toksonya dan steroid ya, untuk mencegah kerusakan kornea atau retina yang lebih luas. Jadi memang setiap kumat ya obatin 5 minggu, nanti 6 bulan kumat lagi, obatin lagi 5 minggu, gitu aja terus. Sampai dengan sembuh. Ya nggak tahu ya kalau bertelur 100, kalau bertelur 1000. Kita nggak pernah tahu masalahnya. Situ yang kendala untuk abad ini ya. Nggak tahu mungkin berapa abad berikutnya, mungkin ada zat yang bisa nempel di telur tokso sehingga bisa dia berpendar. Jadi ketika kita kasih zat tertentu, suntikan, kemudian difoto, dia kelihatan nanti koordinat sekian, pendar bahwa itu sarang dari telur toksonya. Kita laser itu tembak situ. Mungkin suatu saat nanti ya. Sekarang nggak bisa. Belum bisa, tapi suatu saat mungkin bisa ya. Jadi ketika ada zat yang bisa ditemukan radioaktif misalnya yang bisa nempel di telur tokso sehingga telur toksonya bisa berpendar, bisa diterima oleh cahaya tertentu, difoto, yang mungkin pada saat itu akan bisa diterapi tuntas telur-telurnya. Tapi sekarang belum bisa. Sekarang belum bisa ya. Jadi healthy people yang tadi bertanya, jika terjadi lagi keluhan-keluhan, ya datang lagi ke dokter untuk diberikan obat yang sesuai lagi ya. Gitu. Terus gitu berulang terus ya. Terus. Kapan kumatnya diulangi lagi pengobatannya. Jadi harap bersabar juga karena kita nggak tahu juga yang telur-telurnya tadi ya, Dok ya. Nah, yang itu yang masalahnya telurnya. Walaupun induknya udah mati, telurnya yang udah kadung dia taruh suatu saat akan menetas.
Baik dokter. Nah dok, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi kira sudah kita ajukan ya dok ya, nah seputar mata merah gitu. Nah mungkin ada tips dari dokter nih dok untuk kesehatan mata tetap terjaga dengan baik, terutama buat pekerja-pekerja kantoran ini yang tadi kita sebutkan tuh dok, mungkin masih ada yang WFH atau berada di depan komputer nih, supaya matanya tetap terjaga dengan baik, nggak gampang memerah juga karena iritasi, seperti apa dok? Ya jadi untuk di kantor kan kita biasanya kerja sekarang kan nggak terlepas dari komputer ya. Ya. Nah kita mandang screen, nah itu sudah WHO sudah mengeluarkan panduan bahwa menatap screen paling lama itu 20 menit. Setelah itu harus istirahat sebentar, paling cepat semenit ya, kalau bisa lebih, setelah itu lanjut lagi. Kalau sudah 20 menit istirahat lagi, jadi sejam istirahat 3 kali. 20 menit, 20 menit, 20 menit gitu ya. Jadi itu salah satu menjaga kesehatan mata ya. Kedua ya kesehatan kebersihan ya, jadi memang harus dijaga kebersihan bulu mata, itu juga penting ya, kesehatan bulu mata itu. Bisa kalau misalnya kalau kita sering naik motor gitu, terus banyak debu, cara bersihkan bulu mata, kelopak mata itu dengan sampo bayi. Jadi cuci aja, kan biasanya kita pakai sampo sabun wajah tuh. Yeah. Sabun wajah jangan kena kelopak mata, bulu mata ya, tapi kita ganti dengan untuk khusus daerah kelopak mata dan bulu mata pakai sampo bayi. Itu untuk orang kantoran. Kalau orang ibu rumah tangga biasanya kan sering bersih-bersih. Yeah. Bersih kamar mandi, bersih lantai. Hati-hati kalau membuka bahan kimia keras itu, hati-hati betul, bila perlu ditutupin dulu, bukanya dikasih lap, tutup, baru dibuka gitu kan. Nah terus jangan ngambang, di sini jatuh tuh pencipratannya, biasanya ditaruh aja di lantai, taruh buka situ. Nah sering kali itu dipegang gini, ngambang ini, buka-buka terus licin kan, mau kerja di kamar mandi terus jatuh, nyiprat, itu paling sering. Jadi hati-hati ya, ditaruh aja di lantai, taruh aja anunya, bahan kimia terus dibuka di situ gitu. Jadi nggak bakalan jatuh kan. Jatuh tumpah kan nggak ada masalah. Jadi kalau nggak nyatuh nyiprat ya, nggak nyincrat gitu dia. Itu sederhana ya, tapi sering kejadiannya gitu ya. Kemudian tambahan ya, ini tambahan, kalau kena bahan kimia jangan buru-buru langsung kena bahan kimia langsung cuci, jangan mikir ke rumah sakit dulu. Nah ke rumah sakit butuh waktu kan, beberapa menit, berapa jam, telat. Jadi kalau kena bahan kimia langsung cuci guyur pakai air keran selama 30 menit. Air keran ya dok ya? Air keran aja, terserah apa aja, pokoknya bersihin 30 menit semua bola matanya. Nah itu baru bisa memberikan kesembuhan yang lebih bagus ya, ketimbang kena itu panik terus wah diajak ke dokter lama 15 menit setengah jam baru sampai klinik. Nah kelamaan, jadi udah kerusakannya sudah parah ya. Jadi yang penting saya selipkan di sini untuk trauma kimia ya. Yang paling penting bukan dokternya. Kalau dokter itu kalau sudah kadung nggak bisa apa-apain juga ya. Tapi yang penting waktu di rumah itu ya, waktu kenanya itu langsung bilas sebersih mungkin, selama mungkin. Kalau bisa tahan ya 30 menit bersihin biar betul-betul hilang dari permukaan mata. Kalau yang kantoran itu ya istirahat setiap 20 menit. Terus kalau anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, kalau masih sekolah di kamar, sekolahnya di kamar ya, sempatkan sehari itu keluar main. Ya kalau terlalu sering di kamar aja, walaupun tidak pakai gadget ya, di kamar aja, nggak usah ngapa-ngapain, di kamar aja, itu gampang minus. Itu namanya quarantine myop. Jadi myop itu minus, mata minus, karena di penjara, di rumah, di karantina, itu bisa menyebabkan minus. Lonjakannya bisa setahun bisa naik 1 sampai 2. Walaupun nggak main gadget ya, karena tidak kena sinar matahari atau ultraviolet. Jadi kalau anak-anak yang masih bekerja atau belajar di kamar, sempetin tiap hari harus main di luar sebentar. Kehalaman ya dok ya, main. Ya kehalaman, lihat matahari gitu ya. Jadi matanya harus kena pantulan sinar ultraviolet agar tidak gampang minus ya. Itu relatif baru ya, ilmu atau pengetahuan dunia kedokteran yang relatif baru, di mana minus itu dipicu oleh kurangnya kena sinar matahari. Oke, baik dok. Ya sekira demikian. Baik, terima kasih Dr. Wira. Nah Healthy People, obrolan kita dengan Dr. Wira ini hari ini sangat menarik sekali ya Healthy People ya, terkait dengan kesehatan mata, terutama mata merah. Dan perlu kita sampaikan kembali, jika terjadi mata merah,
atau mengalami mata merah bisa diulang kembali ya. Maksudnya adalah diingat-ingat lagi apakah ini terjadi karena infeksi atau tidak, atau non infeksi. Yang seperti tadi dokter Ira sudah sampaikan, untuk infeksi ini sendiri bisa saja karena virus, bakteri, atau toksoplasma. Dan kalau yang non infeksi sendiri bisa karena trauma, dikucek mungkin, atau ada gatal, atau ada benturan seperti itu. Nah, itu dilihat kembali. Dan juga sudah disampaikan kalau mata merah karena sakit mata bisa saja untuk datang ke dokternya agak ditunda sedikit boleh. Jadi misalnya malam sakitnya baru besok pagi ketemu dokter nggak apa-apa. Sesuai dengan saran dari dokter Wira, dikompres dengan air dingin tadi ya dok ya. Penanganan sendiri di rumah boleh. Tapi kalau mata merah disertai dengan nyeri, kemudian pengurangan fungsi mata menjadi buram, apalagi diikuti dengan nyeri di kepala ya dok ya, terasa nyeri di kepala itu, nah itu harus cepat-cepat datang ke rumah sakit atau yang ke dokter mata. Jadi itu dikhawatirkan ada ada penyakit-penyakit yang lainnya, glukoma akut gitu. Itu ya dok ya. Baik. Baik. Nah, Healthy People, mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat untuk Healthy People yang ingin berkonsultasi mengenai kesehatan mata ke dokter Wira. Ada di Rumah Sakit Harapan Bunda dengan jadwal hari Senin di jam 9 sampai dengan jam 14. Kemudian di hari Selasa sampai dengan Sabtu di jam 15 sampai dengan jam 20 malam. Nah, beliau ada setiap hari di sini Healthy People ya. Nah, Healthy People juga bisa mengikuti edukasi kesehatan dari Rumah Sakit Harapan Bunda di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda ataupun juga di channel YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda dengan ID atau nama RS Harapan Bunda _JKT. Di sana akan banyak sekali untuk edukasi-edukasi yang setelah kami sampaikan, kami upload lagi di-upload lagi di YouTube biar Healthy People bisa melihat kembali. Begitu juga dengan rekaman acara hari ini, nanti juga kita akan upload di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Jangan lupa di-subscribe ya, subscribe, like, dan jangan lupa juga di-share gitu. Baik Healthy People, jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan, apalagi Healthy People yang mau ketemu keluarga mungkin di kampung atau mudik ya. Jaga kesehatan juga di selama perjalanan, ketemu atau silaturahmi dengan keluarga juga tetap lakukan protokol kesehatan seperti tadi dokter Wira sampaikan juga. Ternyata cuci tangan itu nggak cuma berfungsi untuk menghindari dari virus COVID aja nih Healthy People, tapi virus penyakit mata juga bisa ya dok ya. Nah itu manfaatnya banyak sekali ternyata cuci tangan nih Healthy People. Baik, itu saja dari kami. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat Healthy People semua. Terima kasih atas atensinya. Keep healthy and happy.